Bisnis kuliner sekarang tuh luar biasa persaingannya. Makanya kita nggak bisa hanya sekedar meluncurkan ide. Ide itu harus lewat proses yang benar, divalidasi, kemudian kita bisa eksekusi. Kadang-kadang ide yang meluncur begitu aja benar sih, hanya saja probabilitas keberhasilannya benar dan tinggi apa enggak. Nah, kita akan belajar dengan design thinking untuk bisnis kuliner. Halo, saya Dwi Purnomo, founder The Local Enablers. Welcome to my foodies class. Sebelum kita ngomongin design thinking itu apa, kita akan berawal dari cara menggali empati si customer kita. Sebenarnya produk-produk kuliner itu bukan hanya menjawab kebutuhan si segmentasi pasar, tapi kalau mau lebih luas, menjawab problematika yang ada di masyarakat. Ada gambar lucu nih di sini sebenarnya, dari yang paling bahagia sampai yang paling sedih. Nah, yang harus kita lakukan adalah memappingkan atau memetakan dari rumah sampai ke tokonya, atau dari pintu sampai ke kasir. Nah, yang kita lakukan adalah memappingkannya. Begitu dari rumah, dia punya perasaan apakah? Sedih atau senang? Jangan-jangan dia punya perasaan senang ketika dengar merek kita. Maka dia akan berjalan sepanjang jalannya, sedih, senang banget, sedih, senang banget, sedih. Pas ke kasir, sedih banget karena mahal. Mungkin kayak gitu. Nah, ini menjadi penting karena kita bukan jualan produk. Bukan jualan produk. Tapi jualan apa? Jualan experience. Ini yang harus dilakukan. Kalau orang-orang jual produk, udah pasti. Produk kamu bagus, bisa di copy paste sama orang lain. Tapi experience agak susah nih guys. Nah, sekarang kita akan belajar design thinking lewat product experience yang akan kita tawarkan sama konsumen kita. Pakai apa? Pakai design thinking. Nah, ini yang namanya design thinking. Design thinking itu sebenarnya adalah pentahapan kita agar ide kita valid dan bisa dieksekusi. Ada beberapa tahapan. Yang pertama observe, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototyping, yang kelima storytelling, dan kemudian kita eksekusi. Jadi sebenarnya design thinking ini adalah sebuah tahapan yang sebenarnya sih gampang-gampang aja, tapi setiap foodpreneur di Indonesia tentunya harus tahu cara mengenerate ideas yang bagus. Jadi ini adalah tools untuk menghasilkan ide-ide bagus agar sepanjang hidup kita selalu punya ide bagus. Kenapa? Karena kita punya toolsnya. Jadi kalau foodpreneur Indonesia harus tahu toolsnya untuk menghasilkan ide-ide bagus. Tahapannya observe. Observe itu dilakukan adalah untuk menggali empati. Empati itu adalah kemampuan kita untuk mendengar kata hati, kebutuhan dia, kebutuhan apapun yang nempel sama customer kita atau siapapun di masyarakat, yang kemampuan menangkap perbincangannya, mendengarkan keluhannya, apa yang dia inginkan, kebutuhan hatinya, sampai apapun itu namanya observe. Nah, setelah observe, kita akan masuk ke define. Jadi sebenarnya definisi ini adalah gimana caranya kita mensintesa temuan-temuan yang ada pada bisnis kita atau pada konsumen kita agar kita tahu sebenarnya masalahnya apa ya gitu. Masalahnya apa? Kemudian dari masalah inilah kita berideasi. Ideasinya apa? Kemudian kita buat prototypingnya. Prototyping harus dilakukan secara 3 dimensi. Kalau enggak, dibuat seperti drama ataupun dilakukan dalam keseharian dan dilakukan secara real, dan kemudian kita lakukan storytelling dan memvalidasinya. Nah, kenapa ide-ide kita cenderung gagal? Karena kita nggak melakukan proses validasinya. Kebanyakan foodpreneur yang gagal, dia melakukan asumsi terhadap permasalahannya. Banyakan di antara kita juga berasumsi terhadap objek customernya atau objek karyawannya. Nah, dalam design thinking ini sebenarnya adalah untuk meminimalisir asumsi agar tidak terjebak pada asumsi sehingga kita akan berakhir pada validasi. Dalam proses observasi di design thinking itu sangat penting dan nggak boleh di skip, nggak boleh dilewat. Kita akan lihat ya. Kita harus jadi andai aku menjadi seseorang kalau mereka menggunakan produk atau experience kita. Kita kasih misalnya dalam perjalanan.
Dari rumah seneng, ketemu jalan becek, di angkot ketemu anak cantik atau cakep, seneng banget, atau hal-hal lain. Atau gini, sampai di toko, keluar seneng. Nah, ini namanya adalah perasaan-perasaan di mana kita seneng, perasaan-perasaan di mana kita nggak seneng atau sedih. Nah, sebenarnya kalau dalam design thinking, kita bisa memetakan namanya touch point journey. Nah, touch point journey ini sebenarnya yang harus diidentifikasi karena kita nggak bikin produk tapi bikin experience. Apa yang membedakan produk kuliner kita sama orang lain? Bukan enak tapi nikmat. Kalau orang bikin produk yang enak udah banyak, tapi bikin produk yang nikmat belum tentu orang banyak yang bisa. Tapi dengan design thinking ini kita bisa. Saya kasih contoh ya. Ini namanya pain, ini namanya gain. Jadi kalau mau bikin produk itu, cari painnya, dinaikin. Ini namanya bukan pain killer, tapi pain reliever. Pain reliever. Nah, kalau ini namanya gain creator. Jadi kalau ini pain, kita butuh jadi smile, kita harus punya pain reliever. Udah punya belum pain relievernya? Tapi kalau dalam design thinking, pain reliever itu yang menjadi prasyarat utama, jangan dulu pakai uang, jangan dulu pakai infrastruktur. Karena kalau jawabannya uang, ya kreativitasnya nggak akan muncul. Karena kita harus cari tahu gimana caranya mendapatkan kesenangan tanpa menyediakan infrastruktur atau uang. Salah nggak kalau kita punya uang dan infrastruktur? Boleh, boleh-boleh aja. Tapi kan kita ngomongin tentang foodpreneur pemula nih. Nggak punya duit kan? Nah, kita asah pengetahuan kita agar pain jadi pain reliever, gain-nya gain creator. Ini menjadi penting. Jadi sebenarnya yang kita tawarkan adalah dari perjalanan ini kita bikin bisnis apa ya? Jualan ayam deh, jualan ayam goreng. Tapi ayam goreng kayak apa? Maka kita akan buat seperti ini. Ini kriteria-kriteria baru. Maka bikin bisnis itu ngambil dari kriteria baru ini. Itu caranya membuat bisnis dengan kriteria baru. Bukan kriterianya ayamnya harus renyah, ayamnya harus enak, ayamnya harus panas. Semua toko melakukan itu. Tapi kita nggak bisa. Kita harus mengobati pain dan meningkatkan gain creatornya. Saya kasih contoh ya. Contohnya kita ambil yang sederhana aja. Saya pernah datang ke warung bakso. Warung baksonya namanya CIK. CIK ini adalah warung bakso yang sangat favorit di kalangan keluarga saya ya. Dan tentunya juga wisatawan di mana? Di kota Garut. Hanya saja warung ini nggak besar, kayak jongko gitu. Jongko tuh kalau dalam bahasa Sunda tuh warung kecil dari bilik, ukurannya kira-kira 4x6 lah. Dan itu keren banget, karena kita orang kota nih, datang ke Garut, cari makanan yang nggak modern, cari makanan yang punya experience bakso kampung kayak apa. Nah, si CIK ini, experience-nya tuh bagus banget. Pertama, kita ke CIK yuk, ayo gitu. Oh, macetnya di Garut. Udah ngebayangin, kemudian susah cari parkir. Oh, ternyata ada di gang ya. Nah, ini dimainkan di sini. Itu dimainkan sekali. Karena CIK itu bukan beli bakso, tapi beli experience. Sebenarnya, kalau kamu nggak punya toko yang mahal di tempat strategis, maka sebenarnya di gang di rumah kamu pun kamu bisa lakukan itu. Karena kita menawarkan experience. Kita belajar experience dari CIK ya. Jadi CIK itu adalah warung bakso, tapi kalau dari bisnis ya masih jauh. Itu peranan kita untuk mengembangkannya. Nah, si CIK ini adalah sebuah warung bakso yang memenuhi semua experience tentang seseorang kalau pengen makan bakso. CIK ini ada di antara gedung-gedung sempit, warung-warung sempit di sebuah gang, tempatnya bersih, tapi bisa mengalahkan warung bakso yang gede yang berada di jalan di depannya. Kenapa? Karena CIK melambangkan sebuah pendekatan bagaimana menyajikan bisnis bakso dengan hati, dengan perjalanan masuk gang, kemudian dia menemukan pelayanan yang sangat memuaskan dari seorang CIK. Oke, dari sebuah perjalanan CIK, kita masuk tuh perjalanan kayak gini. Ada satu titik
Kita turun di bawah, kita ngelihat sebuah kalender. Kalendernya kayak gini. Tapi kalendernya lucu tuh. Kalendernya kayak gini. Kalendernya tuh banyak. Kalendernya tuh kalender artis-artis 80-an, 90-an yang bajunya segini, seksi-seksi banget lah. Dan kemudian kita bilang, kamu punya nggak kalender itu dan kamu pasang di rumah? Pasti setiap orang ngapain pasang kalender kayak gitu. Nah kalau dalam design thinking itu, nggak boleh kita judgmental kalender itu jelek. Maka kita harus menerjemahkan gimana caranya kalender itu punya cerita yang nyampe sama si pelanggan kita. Jadi CIK itu punya kalender, gambarnya Desi Ratnasari, Jihan Fahira, atau pada lain-lain. Tapi kamu harus lihat bahwa di bawahnya kalender-kalender itu berasal dari toko emas. Ngerti nggak? Belum ngerti juga ya. Jadi sebenarnya kalender emas inilah, kalender dari toko emas inilah yang ternyata membuat cerita yang sangat bagus karena CIK itu nabungnya dengan membeli emas di toko emas di seputaran Garut yang dapat kalender ini. Nah cerita itulah yang harus disampaikan sama customer kita bahwa ternyata CIK itu lebih keren daripada kita. Kita aja nggak nabung, CIK aja bisa nabung. Kita hanya bisa menghujat bahwa kalendernya jelek dan nggak mungkin dipasang di tempat kita. Tapi kalau kita bisa menceritakan konsumen bahwa semangkuk bakso CIK yang bertransformasi jadi sebuah kalender dan ini merupakan tabungan berharga bagi anak-anaknya, it's a story. Jadi bukan tentang bakso yang enak, tapi bakso yang juga membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anak-anaknya yang sampai sekarang CIK itu kalendernya bukan lagi Jihan Fahira dan Desi Ratnasari. Apa coba? Kemarin saya ke sana. Kalendernya adalah gambarnya sapi. Gambar sapi gimana ya? Gini nih. Nah, gambar sapi lah anggap. Melambangkan apa? Sekarang key partners CIK atau key activitiesnya bukan lagi ke toko emas, tapi dia udah partnership sama distributor dan supplier sapi di Kota Garut. Keren kan? Kalau kita mau memaknai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi proses-proses ideasi itu adalah proses memaknai gimana kita melihat why-nya. Kenapa kalender itu nempel? Kenapa di gang kemudian nggak bisa dirubah jadi jalanan besar gitu loh. Jalanan kecil ya nggak apa-apa, tapi kamu bikin story-nya dong. Nggak bisa kita ganti sama duit, jalannya digedein. Ganti sama duit, bikin lapang parkir. Itu bukan jawaban. Karena jawaban itu adalah meningkatkan gain jadi gain creator, pain jadi pain reliever. Maka bisnis kuliner kita yang baru adalah kumpulan dari kriteria-kriteria ini. Maka kita punya new business. Sekarang lakunya kuliner itu bukan karena produknya, tapi karena experience-nya. Jadi belajar design thinking, prosesnya benar, validasi, dan bikin kita jadi mindful. Mau nyoba nggak? Jadi design thinking ini membantu kita untuk memiliki tools agar kita tetap punya ideasi yang panjang dan gede, kemudian bisa bermanfaat dan berdampak buat sustainability bisnis kita. Jadi kalau boleh disimpulin, ideate is not about coming up with the right ideas, it's about generating the broadest range of possibilities. Bukan tentang produknya, tapi tentang titik-titik touch point of journey kita. Nah sekarang kita belajar memetakan touch point of journey-nya, tapi nggak mengeluhkan pain-nya, tapi gimana caranya menjawab pain jadi pain reliever, gain jadi gain creator. Saya Dwi Purnomo, thanks for watching my foodies class.